dan bisa berkumpul kembali dalam kegiatan monitoring program sekolah penggerak. Adapun beberapa ada yang perlu dimonitoring itu yang sudah disiapkan, diantaranya modul ajar ya, ATP, modul ajar, terus hasil proyek, proyeknya ada. Nanti kita persiapkan bagaimana tata cara penyusunan nanti modul ajar yang baik dan benar. Di sisi lain juga Pak, ada kendala-kendala di sekolah ini dengan kurangnya buku untuk siswa dan guru, sehingga guru itu dapat bukunya dapat dari download ataupun dari PNM sendiri Pak. Jadi kendala-kendala seperti itu. Terus saya harapkan nanti Bapak dan Ibu bisa menghadiri kegiatan ini sampai dengan selesai. Konsultasikan apabila ada kendala dengan fasilitator yaitu pendidik kalian. Kalau memang ada kendala di sekolah, silakan Bapak Ibu konsultasikan bagaimana nanti solusi ke depannya untuk memotivasi dan lain sebagainya nanti akan disampaikan pendidik kalian. Perlu saya sampaikan juga bahwa di SD Cikampek Selatan 1 untuk sarana dan prasarana mungkin tidak, cuma ada kendalanya yaitu dari buku, dan kebetulan untuk buku kami ngambil selain daripada di PNM itu kami juga mempunyai buku yaitu buku paket kurikulum merdeka, penunjangnya juga ditunjang oleh buku dari Erlangga. Nanti ada sedikit kendalanya, nanti cara penyusunan seperti apa. Begitu saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu termasuk Pak Haji Karim sebagai fasilitator yang hari ini sudah bisa menghadiri kegiatan ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Cikampek Selatan 1 yang benar-benar dimuliakan Allah Taala, Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, juga yang sangat saya hormati, mudah-mudahan ada dalam Allah Taala dan juga kita yang mengurus secara berkah ya. Yang pertama tentu kita bertasakur binimah kepada Allah Taala. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berwajah dan merasa bahagia yang biasanya Bapak Ibu bertemu di dunia maya ya. Untuk sekarang bisa berwajah dan berasa bahagia. Itu mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurah limpah kepada Bapak besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para kita sekalian yang mudah-mudahan tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan hari ini mungkin tadi Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan PAT Pak Bu ya. Dan kebetulan hari ini satu bidang, dua bidang. Enggak apa-apa. Ya. Sudah selesai kan semuanya? Sudah Pak. Masih ada? Sudah semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya untuk kegiatan acara yang mungkin ini kunjungan yang pertama kali ya, dan bahkan saya tadi sempat ke Pak Kepek minta di-share kenapa pinggir jalan sering lewat tapi jalan sulit Pak Bu, pakai anu lagu baju merah sampai kali jadi kadang-kadang ya lewat aja sering lewat di daerah sini, tapi untuk sengaja melihat lokasi satu persatu kan nggak mungkin ya Bu ya. Jadi kayak tadi Pak punten Sherlock Saraswati, oh ya Pak Saraswati mungkin nggak lupa gitu. Alhamdulillah ternyata harus muter dulu ke sana Bu ya. Jika saya bisa bilang langsung sini muter dulu ke Jogja di sana, bisa balik lagi. Alhamdulillah bisa bertemu dan inilah izin dari Allah SWT pada hari ini kita bisa berwajah yang walaupun sebetulnya acara ini sudah tarik ulur waktu Bapak Ibu ya. Kita maju, ada yang mundur lagi, ada yang mundur, hanya jadi maju lagi begitu.
Hingga ini insya Allah kunjungan saya di sekolah dampingan yang terakhir gitu, yang di tanggal 7 ini. Karena besok hari Sabtu saja Pak Kepsek itu harus bersama-sama dengan 2 orang guru Pak ya, untuk bersama-sama di kegiatan lokakarya di Hotel Novotel. Bahkan hari ini juga rekan-rekan Pak sekolah ada yang di Delonik dan cukup padat karena memang akhir tahun. Entah seperti apa program pemerintah pusat, provinsi dan daerah sudah dikerjakan Pak, diaperkan terus saja ya sampai nggak tahu menghabiskan apa tahu, yang jelas menghabiskan uang gitu. Karena kemarin saja saya 2 hari malahan di Gedung Stabil Lulungan, setelah itu tingkat Kabupaten Bandung. Ternyata saya terundang juga di sana. Ya, kalau tidak bisa apa-apa ternyata harus menjurigi gitu tari Sunda Klasik gitu dalam rangka memperebutkan trofi Bupati. Selain itu kegiatan di setiap hari memang tidak terhenti begitu, bahkan besok lusa itu saya juga sebagai pelaksana panitia peringatan Hari AIDS sedunia karena saya kebetulan di KPA juga. Akhirnya ya waktunya cukup padat. Hari ini ada Zoom meeting dengan kementerian jam 1 malam gitu. Jadi insya Allah bagi-bagi waktu aja demikian. Nah untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, tentu kegiatan yang berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan program sekolah penggerak. Selain insya Allah nanti kita samakan persepsi ya untuk bagaimana langkah-langkah yang menjadi rujukan di dalam pelaksanaan kurikulum ini, karena kita tahu ya sekolah penggerak ini rujukannya dari Permendikbudristek nomor 62/M/2021 Dikbudristek Pak Makarim itu tanggal 15 November tahun 2021 merujuk kepada Permendikbudristek nomor 0371 tentang sekolah penggerak. Nah kemudian karena kebetulan SD Kampek Selatan ini termasuk kepada pilot project PSP pertama, sehingga tidak lagi untuk memiliki opsi dari 3 kurikulum Bapak Ibu ya. Di tahun 2022 tanggal 22 bulan Februari 2022 Menteri Mendikbudristek itu sudah meluncurkan 3 opsi untuk memilih kurikulum 13, kemudian prototip dan juga masa darurat pada waktu itu. Nah karena ini PSP sehingga tidak lagi memilih salah satu dari kurikulum tersebut dan tidak memilih apakah ini masuk ke mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi dan demikian. Tapi kita sebagai sekolah penggerak tentu harus merujuk kepada SKB-SKP nomor 033-M-H-KR dari 2022 tentang capaian pembelajaran. Itu rujukan kita semuanya untuk intrakurikuler ya. Nanti boleh dibuka SKB-SKP 033-H-KR dari 2022 ini, silakan dibuka. Tidak banyak Bapak Ibu, hanya 1872 halaman. Tidak banyak Bapak ya. Ya. 1872 halaman Pak. Nanti Pak kali bawa dulu, Pak dibuka ya. Itu terdiri dari 470.322 kata. Nggak banyak. Nggak usah baca semuanya Bapak Ibu, kita pastikan ya baca. Untuk SD itu ada lampiran 3 di halaman 367 itu untuk rujukannya. Lalu bagaimana rujukan dengan P3 yang berbeda dengan P5? Itu di SKB-SKP 009 P3. Apa Bu P3? PDI? Apa Bu P3? Profil Pancasila. Bapak Ibu terus juga namanya pura-pura apa? Kalau di saya. Dari P3 itu kan kita merujuk kepada 6 dimensi Bapak Ibu ya. 6 dimensi. Apa Bu dimensinya? Hafal banget Pak, udah setahun. Menerima, mentapa, Indonesia. Iya, apalagi Bu? Gotong royong, mandiri,
Iya. Hafal aku ya. Nah, untuk memudahkan Pak Bu kesalahannya diakronimkan saja. Udah pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Ya itu makan roti manis. Ya biar gampang kan, kita juga akan lebih mudah begitu. Ya, makanya dari beriman bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat mulia, ya, dan seterusnya sampai dengan bernalar kritis. Ya, nah ini semua tentu selain hafal tangkap dari 6 dimensi tersebut, Bapak Ibu ketika menyusun modul ajar, ya, karena kita ini berkewajiban Pak nih, berkewajiban untuk menyusun CP, lalu ke ATP dan modul ajar. Ini rujukannya ke SKP 033 tadi. Nah, dari 6 dimensi itu kan punya elemen. Nah, nomor 1 aja dulu lah. Bertakwa, beriman, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada berapa elemen Pak Bu? Ada 5 elemen, betul ya. Berakhlak kepada alam, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, pribadi ya. Di situ ada subnya Pak Bu ya. Ada sub elemen dari dimensi ke elemen ke sub elemen. Ada berapa sub elemennya? Hitung dulu ada berapa? Dari 6 elemen itu. Oke, dari elemen itu ya walaupun pada dasarnya sama yang oleh Bapak dibuat saat ini gitu ya. Hanya tentu kita muarnya di mana dan bagaimana langkah-langkah tersebut kita buat ya dalam rangka menyiapkan pembelajaran di paradigma baru ya. Nanti boleh di foto ataupun dicatat hal yang penting yang walaupun tentu Bapak Ibu sudah membuatnya ya, tetapi apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kita ketika akan menghadapi pembelajaran dalam paradigma tersebut ya. Tentu peran guru harus betul-betul mempersiapkan perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan modal dasar yang harus Bapak Ibu persiapkan di awal pembelajaran. Tanpa perangkat ajar kita masuk kelas mau bawa apa gitu kan? Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri hal-hal yang berkepentingan dengan tugas kita. Ya, jangan sampai apa yang kita buat tersebut itu tidak relevan dengan baik dengan fase kita dengan materi kita akan tersampaikan gitu ya. Jadi oleh karena itu kita harus membuat perangkat ajar. Lalu bagaimana pembelajaran paradigma baru? Nah inilah yang terpenting Bapak Ibu betul-betul memahami konteks apa dan apa konten dari paradigma baru tersebut yang merubah dari tatanan kurikulum K13 menjadi KUMER gitu ya, kurikulum merdeka. Di akhir kegiatan maka tugas Bapak Ibu harus membuat asesmen. Asesmen ini penting. Kenapa demikian? Sebab merupakan modal untuk mengetahui bagaimana siswa untuk kita evaluasi dan sampai di mana daya serap yang mereka dapatkan dari kita ketika kita menyampaikan materi tersebut melalui asesmen ya. Kita tahu asesmen itu ada diagnostik, ada non diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Nah itu semua harus dijalani oleh kita sebagai guru. Karena di dalamnya kita tahu bahwa ketika kita memberikan sebuah pembelajaran kepada siswa, belum tentu paham sepenuhnya apa yang kita sampaikan. Ya, bagaimana juga kesiapan awal, emosional bagaimana, lingkungan keluarga bagaimana, itu melalui asesmen nanti ya. Kita ke depan akan mencoba sedikit mengulas mengenai asesmen ini ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pelaksanaannya tentu akan muncul pertanyaan bagaimana mempersiapkan perangkat ajar. Nah ini bagaimana ini ya, karena bagaimana tentu kita harus sesuai dengan pembelajaran kita yang harus dipersiapkan ya. Di antaranya ada 6 persiapan perencanaan dalam menyusun persiapan pembelajaran tersebut ya. Yang pertama melakukan analisis CP. Nah analisa ini menjadi rujukan ketika kita akan membuat TP maupun ATP. Di sini tugas kita untuk merelevankan supaya relevansi antara unit yang akan kita sampaikan dan juga kepada modul yang akan kita susun demikian. Tentu harus dianalisa demikian. Sebab di dalam SKP itu akan menyusun akan memuat rasionalisasi, karakteristik, kemudian tujuan, elemen dan modul ajar itu yang terdapat di dalam SKP tersebut.
kebetulan Bapak Ibu misalkan guru kelas, maka semua mapel itu harus dibuka. Apa yang dirujukannya? Kecuali kalau Bapak Ibu guru mapel, ya, apa bahasa Inggris, matematika atau lain sebagainya, itu hanya satu saja rujukan kita. Tapi kalau kita guru kelas, ya, IPAS juga, matematika juga, agama juga, itu semuanya harus dibuka. Tetapi alurnya sama Bapak Ibu. Ya, ada rasionalisasi, ada karakteristik, ada tujuan, ada elemen, ada juga yang disebut dengan modul ajar. Jadi di sini dalam menggunakan rujukan ke SKB 033 tadi, ya. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran TP. Bapak Ibu jangan usah ngarang kalimat ini karena udah ada di dalam CP yang kita analisa, tinggal kopas saja nanti ke kolom yang sudah ada dan tersiapkan begitu, ya. Kemudian setelah itu kita harus menyusun ATP. ATP ini sebagai sebagai pengganti, ya, bukan pengganti. Artinya itu sama halnya dengan K13, yaitu tentang silabus, ya. Nah, ATP silabus, CP sama dengan indikator. Itu ada KI HD. Nah, itu KI KD. Jadi 331 dan seterusnya. Kalau sekarang nggak ada lagi. Tapi nanti kita menggunakan kata kerja operasional, ya, untuk KKO-nya. Nah, ATP ini tentu kita harus dipersiapkan bagaimana kita berbicara kepada CP tadi, ya. Kemudian persiapan asesmen baik diagnostik maupun non diagnostik untuk mengetahui emosional siswa, untuk mengetahui kesiapan siswa, ya. Nanti kita akan mencoba melihat seperti apa, ya. Tapi kalau dibahas satu persatu ini akan panjang. Mungkin singkat aja lah demikian. Kemudian menyusun modul ajar. Di dalam menyusun modul ajar tentu nanti ada kaidah dan norma, baik itu informasi umum, kemudian inti maupun lampiran di dalam penyusunan modul ajar. Ini udah dibuat oleh Bapak Ibu. Dan saya menyampaikan ini bukan untuk mengganti modul ajar yang Bapak Ibu miliki, bukan. Sebagai referensi pembanding mana yang harus dipertahankan, mana yang dibuang, mana yang dipakai, begitu maksudnya. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu mengganti, tidak. Tidak, ya. Karena modul ajar itu dalam namanya modul ajar dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu boleh memodifikasi, boleh membuat sendiri sesuaikan dengan kondisi kebutuhan kita. Ya, ini hanya sebagai referensi saja begitu. Tapi karena ini ada rujukannya ke SKB tadi, maka alur inilah yang coba kita dekati, gitu, ya. Bukan berarti menggantinya, bukan, ya. Kemudian yang keenamnya menyusun bahan ajar. Tadi Pak Kepsek juga sudah menyinggung, Pak, bahan ajar masih bingung, ya. Bapak Ibu boleh dibuka nanti di guru berbagi, ya. Itu banyak Bapak Ibu yang nanti akan bisa diketahui baik modul ajarnya maupun untuk bahan ajarnya, ya. Apa saja nanti yang termasuk ke bahan ajar tersebut. Nanti ada yang cetak, ada yang non cetak, begitu, ya. Nanti kita akan mencoba melihat komposisi apa saja di setiap unit pembelajaran yang kita persiapkan, ya. Kemudian selain hal tersebut yang dipersiapkan, juga rumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran pun Bapak Ibu tidak usah mengarang, karena dalam CP sudah ada, ya. Tinggal kita kopas saja begitu, ya. Tetapi harus beralur dari mulai kompetensinya apa, ya, kemudian tujuannya untuk arah kemana, lalu ada variasi, ya. Variasi ini nanti akan memuat pembelajaran abad 21 begitu, ya. Kemudian di kompetensi itu gunakanlah kata kerja operasional. Tidak lagi menggunakan siswa dapat. Kan dulu gitu, ya. Siswa dapat seterusnya. Sekarang tidak lagi, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, yang penuh makna, yang perlu disambungkan dengan kalimat yang lainnya supaya ada relevan dan korelasinya begitu, ya. Nanti kita lihat apa aja kalimat tersebut, ya, di dalam penggunaan modul ajar tersebut. Kemudian perhatikan tingkat materi. Artinya tingkat materi ini sesuai dengan fase. Apakah di fase A? Ya, fase A itu kelas 1, 2. Fase C? Fase B? 3, 4. Kemudian C? Kelas 5 dan 6. Kemudian SMP? Fase D untuk kelas 7, 8, 9. SMA? SMK? Sama SMA. Betul sama Bu? Untuk PAUD, TK? Nggak tahu Pak, SMA gitu ngerti.
Untuk SMA, SMK unggulan itu di F, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk TK PAUD, Bapak Ibu karena termasuk guru, bila ada yang bertanya fase berapa, yaitu pasalia, fase itu di fase fondasi, Bapak ya. Di fase fondasi akan merujuk kepada STTP dan sentra di sana itu ya. Sentra sebagai rujukan dalam pembelajaran di tingkat Fase fondasi itu TK. ya TK PAUD. Kan sekarang ada PAUD. Ya, Itu maksudnya kemana? ke TK PAUD kan sederajat Pak. Jadi itu di fase fondasi sebenarnya. Ya, jadi TK PAUD kalau yang di homeschooling itu tidak termasuk Bapak Ibu ya. Itu beda ya. Kemudian yang di kindergarten ya itu playground itu tidak termasuk. Ya, itu adanya di TK PAUD. Di dalam SKB 033 termuat sekali di sana. Ya. Kemudian untuk variasi dalam penyertaan penggunaan kalimat tersebut dalam menyusun mode ajar kita tetap irisan dengan RPP yang di abad 21 yang memuat 4C. Apa itu? High modern thinking itu di abad 21. RPP yang menuju ke abad 21 tetap kita memuat ini ya, tetap memuat untuk pakainya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita tetap menggunakan nama tersebut. Lihat di sini Bapak Ibu. Kira-kira ini termasuk kepada kalimat pelajaran apa? Kira-kira. Menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi dalam perubahan bumi akibat faktor manusia. Mana kalimat atau KKO-nya di mana, Bu? Menyajikan. KKO-nya di mana, Bu? KKO-nya di mana? Kata kerja operasionalnya di mana? Oke, menyajikan, menerangkan, mengetahui, menerapkan itu adalah KKO. Tadi saya bilang kalimat tersebut bersayap dan bermakna panjang untuk disambungkan dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, salah satunya contoh seperti ini. Menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi dalam perubahan bumi akibat faktor manusia. Apakah ini termasuk ke mapel matematika, ke PAI, bahasa Inggris, ke IPAS ya, IPAS. Karena itu ada faktor bumi, juga polusi dan seterusnya ya, itu merupakan kalau dulu itu terpisah menjadi geografi ya, kalau dulu itu. Nah ini adalah kalimat rasional ya. Oke, kemudian yang perlu juga kita lakukan di dalam penyusunan belajar itu kita harus membuat ATP. ATP Bapak Ibu tinggal kopas di CP. Ingat bahwa CP harus betul-betul kita pilih apakah di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, tidak semuanya kita kopas. Karena di dalam unit tersebut akan berkorelasi dengan materi yang kita sampaikan. Jangan sampai kita kopas CP yang pertama, padahal ada isinya di dalam CP yang kedua. Nah ini nggak demikian, tapi dianalisa dulu. Justru pentingnya kita menganalisa supaya relevansi pembelajaran yang kita akan sampaikan itu ada hubungannya dengan TP maupun dengan ATP. Ini idealnya seperti itu. Pasti udah ideal Bapak Ibu yang sudah dibuatkan. Nah tetapi tentu kita harus mengetahui betul bagaimana posisi kita ketika menyusun belajar tersebut. Karena ketika kita salah sasaran, salah memberikan informasi, maka akan salah selamanya. Siswa yang menjadi korban selama-lamanya akan terekam apa yang Bapak Ibu buatkan hari ini. Ya, nah sehingga ketika kita menyusun betul-betul kita satu berjenjang dengan fase masing-masing, juga runtut di dalam penyusunan CP tadi. Ya, penyusunan ATP saya sampaikan tidak usah ngarang kalimat apa yang kita muat, tidak, karena dalam CP itu ada ATP. Nanti dibuatkan dalam CP-nya ada elemennya apa saja begitu ya. Tinggal kopas tadi di awal saya sampaikan ada rasionalisasi, ada karakteristik, ada tujuan, ada elemen, ada modul ajar begitu di dalam SKB tersebut. Ya, karena itu kita kiblatnya ke sana. Ya. Kemudian apa sih yang menjadi alur dan tujuan dalam pembelajaran tersebut? Ya, maka kita harus sesuaikan dengan fase-fase tadi.
kita ngajar di fase A tapi materi di fase B gitu ya, nggak nyambung, bahkan mendahului begitu ya. Itu diantaranya yang harus kita persiapkan. Kemudian selain hal tersebut kita lakukan, juga adanya sebuah langkah untuk menyusun ATP tersebut ya. Oke, apa saja? Pertama, lakukan analisa seteliti mungkin, sedetail mungkin di setiap CP itu apa yang akan kita muat dan sesuaikan dengan materi yang akan kita sajikan gitu. Yang CP-nya pilih. Karena dalam CP itu tidak hanya satu paragraf. Di dalam satu paragraf kita akan men-skat dan memilih untuk TP dan ATP nantinya itu ya. Karena setiap kalimat titik itu ada kalimat menyajikan, menerapkan, mengetahui. Nah, itu kan di situ kalimat-kalimat itu adalah kalimat operasional maksudnya. Atau disebut dengan KKO tadi. Tidak lagi siswa dapat, nggak ada di situ Pak Bu. Oh iya. Nggak ada lagi siswa Iya. dapat. Itu di 31.1, 3.2 dan seterusnya itu dalam KI KD ya. Ketika kita menggunakan kurtilas yang pasti sekarang masih digunakan untuk kelas 5, 6, 2 dan 3 untuk di sekolah dasar, karena yang dibuat oleh kita itu untuk sasarannya PSP kelas 7, kelas 1 dan kelas 4. Nah, itu ya harus kita perbaiki dan betul ketahui. Karena ini sudah 1 tahun, maka Bapak Ibu harus betul-betul mumpuni dan mengetahui walaupun Bapak Ibu ngajar di kelas 5, kelas 6. Karena apa? Di dalam K13 tetap P3-nya harus diperkenalkan. Dimuat di dalam fase tersebut, fase berapa, lalu dimensinya apa yang dimuat. Tetap P3 harus dimuat. P3 rujukannya tadi dari awal sudah saya sampaikan, itu merujuk ke SKB SKP 009, dibuka tentang P3. Yang nanti beririsan dengan P5. Apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Nah itu tentu di dalamnya juga kita harus memilih salah satu tema yang disepakati oleh kita semuanya. Tidak ujug-ujug dipilih oleh kepala sekolah, tapi kondisi yang real faktualnya seperti apa yang dibutuhkan. Iya. Ada berapa tema Bu? Ada. Untuk SD? Ya berapa? PSP ini udah 1 tahun nih. 8, 9, 9, 12, 17 Agustus. 9. Itu ada 7 tema Bu ya. Iya. Nah situ kita boleh pilih ya. Akhir tahun seperti ini nih kita mau Kearifan lokal. Bisa kearifan lokal, kemudian bisa hidup gaya hidup berkelanjutan, bukan gaya hidup berkemewahan. Ya. Kemudian ada juga suara merdeka atau kompas. Ya, berkebinekaan global ada di mana itu? Ada dimensi P3 ataupun di tema. Ya, di P3 ya. Ya. Kalau di tema yang 7 itu kewirausahaan. Apa lagi? Ini tema diambil di sini. Apa judul tema, Bu? Kearifan lokal. Kearifan lokal pun kan kita bisa memilih apakah kulinernya ataupun budayanya kan begitu. Iya. Nah, itu sesuaikan. Kemudian suara demokrasi ya. Akhir kegiatan akan ada pemilihan untuk OSIS misalkan. Jadi kita bisa melibatkan siswa dalam mengusung tema yaitu suara demokrasi atau gaya hidup berkelanjutan. Ya, bukan gaya hidup bergelomor gitu. Itu berbeda ya. Itu bisa yang berhubungan dengan penggunaan pemanfaatan sampah ya, baik organik maupun non organik. Sesuaikan ya Bu ya. Kemudian identifikasi kompetensi yang dikuasai dalam satu fase tersebut. Tolong dikuasai. Setiap fase Bapak Ibu itu harus memilih, ya, karena materinya akan berbeda-beda. Tadi sudah saya sampaikan, nggak mungkin kita ngajar di fase A, materi kelas di fase C begitu. Ya, itu akan mendahului dan tidak sesuai dengan kondisi begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, rumusan tujuan pembelajaran dirumuskan sesuai atau setelah kita menganalisa di CP tersebut. Ya, Pak pusing-pusing seperti ini, emang Mbah, mau nanya apa ada di sana semuanya, ya dari sejadah sampai salam jadah, ada di
itu semua. Ini Lengkap. secara langsung aja Bapak ya. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, selain hal tersebut kita persiapkan, ya ini untuk belajar. Informasi umum tentu kita harus betul-betul memberikan sebuah labeling. Ya, yang pertama tentu identitas sekolah. Jangan main kopas saja. Di guru berbagi itu banyak Bapak Ibu tinggal kopas. Tapi lihat SD mana ini? Ya, ini SD Cikampek Selatan 1. Pas mau tanda tangan kok SMP Cilamaya. Ada SD Balong Gandu, ada SD Irian Jaya. Nah, ini perlu diedit gitu ya. Jadi harus kita ATM dulu ya. ATM. Apa itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Jangan sampai kita ini asal jeplak aja, asal ada karena Iya. waktu gitu ya. Ternyata kok tanda tangan pas sekolah bingung. Kok ini SMP SD 1 Sidoarjo. Pas namanya Pak Ijo. Wah ini sih pada Pak Bambang gitu ya. Kalau diedit dulu dulu ya. Dan seperti itu ya. Ingat dimensinya harus dimuatkan, sarananya apa, target strategi seperti apa, dan model yang digunakannya. Ingat bahwa pembelajaran kita tidak hanya monoton one way, tapi kita menggunakan mau bentuk dan tipe apa ya, mau pembelajaran PBL ya, ataupun inquiry, terserah Bapak Ibu. Tapi dimuat di dalam modul ajar tersebut menggunakan model yang mana begitu banyak model tersebut ya. Yang inti adanya tujuan pembelajaran, adanya pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu harus dimuat oleh Bapak Ibu ketika mengawali pembelajaran di depan kelas. Pemantik pertanyaannya bukan menanyakan anak-anak sampai di mana kita. Itu bukan pemantik, itu linglung namanya. Anak akan menjawab, Pak, baru juga sampai Johar. Ya, untuk mereview tentu mereinforcement yang kemarin kemudian persepsikan hari ini, gitu maksudnya. Pembelajaran itu harus kita korelasikan dengan pelajaran yang akan datang, gitu. Itu namanya pertanyaan pemantik, bukan pertanyaannya sampai di mana. Iya. Kita kan nggak punya agenda mengajar, gitu kan? Dibuatnya seperti itu, ya. Oke, kemudian kegiatan pembelajaran. Tentu ini ada awal, ada inti, ada asesmen dan ada penutup ya, harus dibuatkan. Oke, nah ini remedial perayaan Bapak Ibu. Sekarang di PSP ini apa yang dilakukan remedial ini? Apakah remedial test ataupun remedial teaching yang Bapak Ibu lakukan sekarang nih? Kali ini udah PSP. Remedial test kah atau remedial teaching? Remedial, oke. Remedial test adanya di K13 ya. Di dalam PSP itu tidak ada lagi remedial test tapi remedial teaching. Nah, ketika meremedial teaching, Bapak Ibu ingat ada 4 kategori yang harus kita kuasai. 1, anak yang termasuk pada intervensi khusus. Ada yang termasuk kepada kelompok kategori dasar. Ada yang termasuk kepada kategori cakap. Ada yang termasuk kategori mahir. Anak yang punya ataupun kemampuan di bawah dari yang standar tadi, maka jangan dipaksa untuk memberikan soal-soal dijali seperti anak yang ada di kategori cakap ataupun mahir. Enggak demikian. Tapi tugas Bapak Ibu memberikan dampingan setelah pembelajaran formal di pagi hari kepada siswa yang masuk ke kategori intervensi khusus. Ini kewajiban Bapak Ibu nih. Dan nggak usah menuntut ke kepala sekolah, Pak, kan saya udah ekstrakurikuler, udah mendapat dampingan, minta ongkosnya, sebagainya. Nggak usah demikian. Kewajiban Bapak Ibu, karena jangan sampai anak yang intervensi khusus dipaksa menjawab pertanyaan sama dengan yang di kategori cakap ataupun mahir. Nggak demikian. Ya, di dalam pembelajaran pun kita tahu anak sebelum kita ketahui kategori tadi itu ada 3 kelompok siswa dalam pembelajaran sehari-hari. Di dalam diferensiasi ada anak yang masuk kepada kategori visual, Audio, auditori, dan ya ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestik. Nah, itu kan Bapak Ibu itu kewajiban Bapak Ibu, sehingga akan muncul tadi itu 4 kategori intervensi tadi. Nah ini kewajiban kita nih. Jangan sampai Bapak Ibu hanya mengatakan yang penting ngajar rumah saya. Itu makar namanya.
bongkar ya, yang nanti korban anak akan selalu terekam apa bapak ibu yang lakukan hari ini. Ya, nah di dalam visual anak biasanya itu lebih suka melihat, menonton, menyaksikan. Iya. Ya, itu dalam visual. Tetapi ketika anak masuk ke kinestetik itu beda, ya, dengan anak yang auditori tadi, mendengarkan, membaca dan seterusnya. Beda. Nah, kewajiban Bapak Ibu satu mengetahui yang 3 kategori tadi, baru akan mengelompokkan kepada 4 kategori tadi, interaksi khusus, ke dasar, ke cakap, dan ke mahir. Ini wajib yang Bapak Ibu harus lakukan di dalam penyusunan modul ajar tersebut. Ada tidak di situ pengelompokannya? Dan jangan lupa bahwa di PSP tidak ada lagi mengenal KKM. Tapi adanya KKCP. Ya Pak? Nah, itu aja ya. Jadi KKTP misalnya itu ya. Dan bukan ketuntasan, ketercapaian. Ya, tujuan pembelajaran. Kalau KKM Kriteria ketuntasan minimal. itu artinya di K13. Di PSP tidak lagi demikian Bapak Ibu. Ingat, itu tidak ada. Karena dalam PSP tidak lagi mengenal peringkat 1, peringkat 2, Iya. atau peringkat 2. Nggak ada ya. Tapi itu tidak peringkat, tidak ada peringkat 1, 2, 3, dan 4 seterusnya nggak ada. Tapi di situ nanti Bapak Ibu, nah ini sebetulnya saya ingin menyampaikan, kalau mungkin udah pakai sini ya, mengenalkan apa sudah ya? Sudah. Nah, bagus. Kalau sudah nanti Bapak Ibu tinggal melihat komponen apa aja yang dalam penyusunan rapor tersebut. Rapor untuk K13, kemudian rapor untuk PSP, di mana ada tugas untuk administrator, OPS, ada untuk wali kelas, ada untuk guru, ada untuk siswa. Langkah-langkahnya udah pahami betul ya? Iya. Nah, pokoknya situ target dapodik dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu, ketika menyusun rapor di dalam penyusunannya, nanti akan muncul satu rapor PSP, yang kedua rapor project. Ya, di dalam rapor SP itu hanya menuliskan satu mata pelajaran. Yang kedua nilai akhir berapa, lalu di situ ada TP atau CP, TP saja ya. Untuk untuk melihat kemampuan siswa di mana, ya, untuk ketercapaiannya. Sebab untuk PSP boleh Bapak Ibu bahasa Indonesia pun boleh memberikan nilai 50, boleh 60, boleh 95, boleh. Oh. Tapi nanti di dalam TP-nya akan terlihat deskripsinya. Nah, sehingga tadi tanpa patokan kepada KKM tadi, KKTP tadi, maka berapapun Bapak Ibu boleh masukkan. Tetapi tugas Bapak Ibu tadi, anak yang termasuk kepada interaksi khusus, maka didampingi oleh Bapak Ibu. Kewajibannya untuk meningkatkan nilai yang tadi yang ada di bawah sasaran tersebut. Ya kan? Boleh Bapak Ibu 70 bahasa Indonesia, matematika, dan boleh di bawah itu. Tapi nanti akan terlihat ketercapaian anak itu di dalam TP, ya. Nah, kemudian dalam P5 itu akan muncul kriteria BB, ada MB, ada BSA, ada SB, nggak pakai Y, apa? Berarti nggak sama ya? Nggak sama. Tetapi Bapak Ibu berkewajiban untuk memberikan sebuah rubrik penilaian kepada siswa. Ingat, P5 tidak ada hubungannya dengan intrakurikuler, nggak ada. Jangan beranggapan bahwa saya Pak harus memberikan nilai dan sebagainya. Karena ini P5 juga Bapak Ibu harus berkewajiban sesuai dengan mata pelajarannya, tidak ada. Ya, P5 itu tujuannya satu untuk mengetahui bagaimana BB, bagaimana kondisi anak, apakah udah MB, apakah udah BSA ataupun SB. BB yaitu belum berkembang. Kemudian MB mulai berkembang. Kemudian SBA ya, berkembang sesuai harapan. BSH bukan HBS. HBS itu bersarung, mangga. Kemudian SB Sudah berkembang. sangat berkembang. Ya, bukan Y, nggak pakai SB, Y nggak udah. Ya, tapi sampai di situ. Nah, itu adalah untuk profil projectnya.
Ya, sehingga proyek apa yang Bapak Ibu usung di sini, tadi saya tanyakan, Pak, di sini apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah kearifan lokal. Apakah mengusung seni budayanya atau kulinernya, tergantung dari situlah. Maka di 7 tema itu pilih oleh Bapak Ibu bersama dengan Bapak sekolah mau menggunakan tema yang mana, sesuaikan dengan kondisi waktu. Setahun boleh 3 tema ya untuk P5-nya. Nanti secara personal siswa itu akan memiliki 2, 1 rapor SP, yang kedua rapor project itu. Oke ya, itu harus diingat betul. Ini juga di dalam menyusun modul ajar, saya kembali ke layar. Di dalam menyusun ajar, tolong Bapak Ibu di akhir kegiatan ada refleksi. Refleksi untuk menilai diri sendiri, menilai kemampuan kita oleh siswa. Artinya ketika kita memberikan pembelajaran itu harus dievaluasi, walaupun tidak ada kecap nomor 2. Semuanya nomor 1 yang paling benar. Padahal belum tentu anak itu paham kan begitu? Iya. Belum tentu anak itu mengerti. Tadi munculnya ke 4 kategori tadi. Dan kita harus tahu betul nih ketika mengajar, oh ini anak visual nih, oh anak ini auditori, oh ini anak kinestetik, itu harus ketahui betul. Nah, kewajiban kita seorang guru mendeteksi dari awal, yaitu melalui asesmen diagnostik tadi kan. Ketika pembelajaran berlangsung di formatif, inilah yang kewajiban kita. Maka refleksi itu harus kita lakukan. Nanti lihat contoh kalimat seperti apa ya. Ini lewat aja dulu. Kemudian di lampiran menyertakan LKPD. Kemudian glosarium. Apa itu Bu? Pak, glosarium? Oke, kalimat yang unik dan tidak populer tapi disertakan harus ada di dalamnya. Dan yang satu lagi lewat ada daftar pustaka sebetulnya. Ya, ini glosarium. Ada lagi yang terakhir itu daftar pustaka. Harusnya ada demikian. Nah, ini Bapak Ibu yang informasi umum boleh dimodifikasi sesuaikan dengan kondisi kita di mana. Tetapi untuk yang inti tentu rujukan kita yang harus dikuatkan dalam landasan yuridis yang kita anut, yang kita menjadi kiblat kita dalam pembelajaran. Ya, ini diantaranya untuk modul ajar yang Bapak Ibu buat. Ada yang bertanya, Pak, di saya lebih banyak lebih bagus, berarti akan lebih tergambarkan apa yang tidak termuat, apakah semesternya, apakah CP-nya kan gitu ya. Ini kan di sini tidak ada. Nah, nanti sini boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan kalender pendidikannya harus sesuaikan. Kemudian persiapan bahan ajar itu apa aja? Ya, ini boleh menggunakan bahan ajar bentuk cetak. Ya, Pak Kepsek tadi sudah menyampaikan masih banyak kekurangan mengenai bahan ajar. Bapak Ibu namanya juga Merdeka. Boleh Bapak Ibu modifikasi sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu persiapkan. Maka dari itu sebelum masuk kelas di dalam ruangan guru apa yang harus dibawa oleh Bapak Ibu? Ya, selain nomor ajar tersebut, selain RPP tersebut, juga perangkat-perangkat yang berhubungan dengan materi hari ini. Ya, jangan sampai waktunya hanya 30 menit atau 40, udah masuk kelas, udah assalamualaikum, mau mulai balik lagi ke ruang guru, nyari materi, nyari alat peraga, nyari infokus, akhirnya habis waktunya pakai nyari-nyari itu. Kapan mengajarnya? Nah, itu persiapan seperti itu ya. Maka kita itu persiapkan apakah mau pakai grafik, letter, majalah atau apa aja. Sedangkan non cetak ini yang tadi saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu harus menggunakan non cetak. Bisa menggunakan video, tape recorder, LMS maupun internet ataupun CD. Persiapan sebelumnya, ya sebelum masuk kelas demikian supaya kita ada tenggang waktu untuk prepare begitu. Ya, nah, ini ya seperti itu. Pertanyaan berikutnya apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran Pak baru? Tolong Bapak Ibu, saya ulangi, ini udah tahun kedua. SD Cikampek Selatan 1 udah tahun kedua, sehingga saya yakin betul Bapak Ibu yang mengajar di kelas 1, kelas 4 sudah paham bagaimana prinsip dan dasar-dasar dari pembelajaran paradigma baru. Saya yakin. Tapi tidak tinggal diam untuk Bapak Ibu yang di kelas 2, 3, 5, 6 dan seterusnya. Tetap harus Bapak Ibu mengacu dan memperkenalkan P3-nya tadi itu. Ya. Untuk persiapan pembelajaran, ya paradigma baru, kemudian memahami penyesuaian pembelajaran, lalu CP, kemudian memahami konsep pembelajaran. Ya.
Yang berikutnya, yang keempatnya, sini ya, Bapak Ibu bisa lihat memahami prinsip-prinsip pembelajaran. Jangan sampai keluar dari alur, karena kita harus punya prinsip-prinsip pembelajaran seperti apa yang kita pelajari. Ya. Yang berikutnya, memahami berbagai model. Tadi, apakah mau PBL, IGWI, ataupun apa aja bentuk model pembelajaran kita itu disertakan di dalam modul ajar dan dimuat tipenya, tipe apa, bentuknya bentuk pembelajaran seperti apa. Oke, saya tambahkan yang keenam, menerapkan pembelajaran paradigma baru, ya sesuai dengan 4.0, bukan lagi abad 21, tetapi yang menjadi rujukan ke K13 tetap kita menggunakan abad 21 yang menggunakan high order thinking, ya yang 4C tadi ya, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran? Ini persiapannya, tentu kita harus memahami betul bagaimana konsep asesmen dalam kurikulum. Ya, kemudian bagaimana prinsip asesmen, kemudian yang berikutnya juga menyusun asesmen, baru kita melaksanakan. Ini tolong dibuat dulu sebelum kita memberikan penilaian. Ya. Ada instrumennya Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya, seperti apa instrumennya? Nanti kalau Bapak Ibu belum memiliki, langsung dengan paket cek sudah memiliki, langsung ke Ibu. Kalau belum mungkin bisa komunikasi dengan saya melalui paket cek ya. Kalaupun masih belum memahami atau memiliki dari perangkat instrumen tersebut ya, insyaallah saya bantu. Oke, untuk pembuatan perangkat ajar saya singkat saja, ini CP ya, ini yang di muara kita tadi di SKP 033, ini muaranya yang 1872 halaman tadi. Silahkan dibuka saja sekarang juga. Ini CP Bapak Ibu ya, untuk mengenai CP tersebut. CP. Saya belum ganti, ini kebetulan CP-nya seni budaya. Nah ini satu paragraf. Nanti setelah selesai ya, peserta didik mampu menyimak ya, peserta didik menunjukkan, gitu kan ada ya. Kemudian di bawahnya peserta didik mampu memberikan pesan. Nah itu adalah KKO Bapak Ibu. Di mana kalimat itu kita cut sampai jadi TP. TP kita akan muatkan ke dalam ATP sebagai pengganti dapat silabus tadi. Nah dari satu paragraf ini kita analisa, sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Jadi jangan sampai paragraf 1 terus gitu ya yang kita kopas itu di CP. Enggak demikian, mungkin di paragraf kedua, mungkin ketiga, mungkin kelima begitu. Maka kita sesuaikan dengan kondisi tersebut ya. Nah, karena itu di dalam elemen ini ya, ini karena ini tidak bisa masuk, terdapat materi dan kompetensi siswa. Di elemen lihat Bapak Ibu mengalami dengan merefleksikan itu beda CP-nya, ya kan? Di dalam mengalami pada akhir fase ini peserta didik menyimak. Nah, sedangkan di refleksi pada akhir fase ini peserta didik mampu menyimak. Beda kan? Ini adalah analisa daripada CP. Kita analisa seperti itu ya. Ini dalam penyusunan CP ya. Sekarang pelajarannya. Kemudian bagaimana CP tersebut dimuat? Tentu kita harus merujuk kepada fase apa yang kita ajarkan. Ya, untuk tahun pelajaran berapa dan tingkat kelasnya itu kelas berapa? Ya, ini kebetulan kelas D. Itu CP. Nah ini elemen yang tadi ya. Terus saya tambah lagi. Sedangkan di ATP Bapak Ibu itu harus memuat yang tadi, jangan kopas langsung. Ada identitas ya, ada tujuan pembelajaran TP, ada rasionalisasi, ada jumlah jam pelajaran kalkulasinya, materi intinya apa, P3-nya apa, dan prosedurnya apa. Ini dalam susunan ATP. Ini contohnya. Di sini ada satuan pendidikan, tolong modif oleh Bapak Ibu. Jangan sampai ini satuan pendidikannya SD Nagasari. Oh, ini yang demikian ya. Ya asal buat saja gitu. Lalu penyusunnya siapa? Ini Saiful Fadila. Padahal itu Rini namanya. Yang harus diedit di ATM ya. Mata pelajarannya apa? Fasenya berapa? Ini adalah CP yang dibuat dalam ATP. Nah, lalu di situ ada rasionalisasi. Di bawahnya ada rasionalisasi, itu oleh Bapak Ibu langsung kopas di SKP tadi, ya.
Kemudian setelah itu ada nomor 9.1. Itu kode tingkat kelas dan semester. Ada berapa JP, materinya apa, lalu profil pekerja hasilnya apa, ada glosarium. Ini dalam penyusunan ATP tadi ya. Contoh saja ini yang sudah saya sampaikan. Untuk komponen belajar yang umum ada 6, inti ada 12 tadi, ya. 7 sampai dengan 12, lalu ada lampiran. Ya. Ini contoh saja cover modul ajarnya SD apa, domainnya domain apa, apakah bilangan, geometri, ataupun aritmetika dan sebagainya, itu boleh domainnya apa sebutkan. Lalu diberikan label SD Cikampek Selatan 1 gitu ya. Contohnya begitu. Nah ini contoh Bapak Ibu, contoh refleksi, kalimat refleksi. Ini wajib disertakan dalam penyusunan modul ajar. Kenapa? Untuk mengevaluasi diri kita. Pertanyaannya, apakah kegiatan praktek dan belajar siswa dapat berhasil dengan baik? Itu dijawab oleh diri kita sendiri. Pasti jawabannya sangat baik karena oleh kita. Iya. Ya, kita nggak ada kecap nomor 2. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, menurut saya pendekatan yang digunakan pada pembelajaran asesmen masuk, nggak mungkin ibu menjawabnya kurang karena pesan kita itu benar semua. Ya, ini mungkin sangat baik dan sebagainya. Ini untuk refleksi guru setiap akhir pembelajaran selesai. Ya, kemudian untuk siswa, ya, oke di sini. Asesmen untuk siswa ya, refleksi bawah ya, bagaimana materi yang menurut kamu paling sulit dipahami, akan jujur menjawab seperti apa adanya dalam uraian singkatnya. Kalau di bawah, menurut Anda bagaimana metode pembelajaran ensemble musik yang sudah dipelajari? Menurut siswa mungkin sangat baik, mungkin kurang, mungkin tidak paham, tergantung kepada kejujuran siswa dalam jawabnya ya. Kemudian ini yang terakhir, baik glosarium, pustaka lampiran tolong dibuatkan oleh Bapak Ibu. Ya, itu aja Bapak Ibu sementara ya yang saya sampaikan. Ya sekilas tidak jelas begitu dan membingungkan, tapi saya beri waktu untuk bertanya 1-2 menit begitu. Ya, sebetulnya saya ingin juga menyampaikan bagaimana pendiam P5, bagaimana langkah-langkah penyusunan rapot dalam SP maupun P5 dan asesmen yang lainnya. Tapi karena waktu juga yang nggak memungkinkan, ya saya juga harus ada Zoom lagi ini jam setelah itu, sehingga saya harus mempersiapkan diri lagi gitu ya. Baik, itu aja Bapak Ibu yang perlu sampaikan, dan kira-kira hal apa yang membuat Bapak Ibu bingung dan ingin ditanyakan, dipersilakan. Kemarin ini maka kita Bukan yang dasar menjadi kurikulum sekolah penggerak itu di 162/M/2021 tadi udah dari awal saya sampaikan ya. Iya. Sampaikan itu. Lalu yang diresmikan oleh Mendikbud itu di tanggal 15 November 2021 merujuk kepada Permendikbudristek nomor 0371. Sampaikan itu. Iya. Dasarnya itu Bapak Ibu. Walaupun maksa ya, nggak mengapa, biar aja kita atur ada di sini. Ya, rujukan kepada SKP tadi untuk menyusun modul ajar CP tadi Ibu ya. Itu banyak yang harus kita sampaikan. Tetapi untuk yang K13 tetap menggunakan rapotnya yang masih menggunakan K13, KKM. Di PSP tidak lagi ada KKM, tapi menjadi KTP, menjadi KKCP begitu. Ya, Iya. KTP begitu lah. Lain Bapak ya. Nah, seperti itulah yang harus kita persiapkan. Ya. Kemudian Bu tadi pertanyaan pertama Bu. Asesmen. Oke, asesmen. Asesmen bagaimana Bu? Tadi udah ada yang awal saya sampaikan, ada asesmen diagnostik, ada non diagnostik. Nah, kita akan melihat dan mengetahui bagaimana tingkat emosional siswa, bagaimana kesiapan belajar, bagaimana keluarganya. Ya, di dalam rapor pendidikan itu akan ada hubungan dengan survei lingkungan belajar. Di dalam rapor pendidikan akan memuat literasi numerasi. Ya. Nah, bagaimana sekarang hubungannya dengan asesmen? Ya. Nah, itu pengelompokannya tentu Bapak Ibu harus mengelompokkan siswa mana yang sudah di asesmen, mana yang belum. Yang belum ini ya kita harus disertakan Bu, karena kita akan mengetahui bagaimana tingkat kewajarannya dalam belajar. Ya. Ya, tidak usah berpatokan kepada BK. Oh ya. Nggak usah, Ya. karena kita akan menilai. Ya, beda
antara BK, dengan mentoring dan konseling beda. Iya. Ya, konseling dan coaching beda. Iya. Nah di sini bagaimana kita kalau anak itu belum tervalidasi, Iya. ya? Iya. Nah kita harus segera menyelesaikan tugas tersebut. Ada yang diagnostiknya apa, non diagnostiknya apa. Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan, saya ingin menerangkan asesmen ini, ya. Tapi karena mungkin waktu nggak memungkinkan, Iya. saya nggak mungkin menerangkan asesmen baik diagnostik maupun non diagnostik. Sudah saya persiapkan sebetulnya. Kemudian tadi mengenai rapor pun, Bapak Ibu sudah ada yang mempelajarinya. Itu untuk rapor SP beda dengan rapor untuk Kurtinas. Ya, itu ya Bu ya. Jadi untuk yang Siap. kedua tadi sampaikan. Berarti kalau di lapor misalkan ada nilai yang sama, boleh? Kenapa tidak? Boleh saja kan kemampuannya mungkin tahu. Tadi anak yang masuk ke kategori cakap kan? Iya, iya. Mungkin ke Iya. kategori mahir. Tapi untuk yang kategori mahir dengan yang dasar itu masih beda Bu. Ya, yang dasar itu intervensi khusus sebenarnya itu mungkin 40. Tapi yang dicakap itu mungkin aja 80. Iya. Nah itu berbeda. Tapi sama-sama cakap itu sebenarnya bisa sama. Bisa sama. Nah, tergantung mapel apa yang samanya. Ya, apakah matematika, IPAS, ataupun bahasa Inggris ataupun apa. Nah, tergantung penilaian kita. Maka dari itu tadi ketika kita selesai memberikan tes, anak itu masukkan kelompok mana? Mungkin di remedial, bukan tesnya tapi teachingnya. Oh iya. Di PSP tidak lagi dengan tes tidak ada, tapi itu harus menggunakan remedial teachingnya, ulang kembali. Nah, di situ akan terlihat bagaimana kemampuannya, apakah ini masuk ke visual, ke auditory maupun ke kinestetik tadi itu kemampuan. Oke, Bu, lanjut. Iya. Bapak, boleh bertanya? Siap. Untuk ini Bapak untuk nanti di akhir tahun biasanya kan ada kenaikan kelas apa ya? Ya. Nah kan tidak boleh ada yang anak yang tertinggal ya Pak ya? Ya. Ada, maksudnya misalkan tadi kan ada anak yang apa intervensi khusus seperti itu ya Pak. Ini kebetulan ada anak yang ABK juga. Di PSP kan tidak ada KKN ya Pak ya, ada KTP tadi. Kalau misalkan anak dari fase A ke fase B, CP-nya kan di fase A ya Pak. Tapi kalau anak tersebut ke fase B, anaknya belum ketercapaiannya belum tercapai, apakah di fase B-nya ikut ke CP fase B atau masih di CP fase A ya Bapak seperti itu? Siap. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini ada juga yang di SMP bertanya seperti itu. Ibu lanjutkan CP yang di awal fase A, ya. Di situ tadi saya bilang sampai ke berikan penambahan pembelajaran untuk pendampingan anak yang termasuk ke intervensi khusus. Boleh naik Bu, dan tidak boleh tertinggal. Tapi itu diteruskan apa yang ketidakmampuannya, ya, karena dalam intervensi khusus itu belum kalimatnya, ya. Kalau di dasar itu memahami, kemudian di mengetahui maksudnya, kemudian yang dicakap itu memahami, di mahir itu memahami, menerapkan, mengaplikasikan. Jadi ada level 1, level 2, level 3, level 4. Sama dengan K5 tadi, ya, ada BB, ada MB, ada DSA, ada SB. Itu kan seperti itu. Nah, ketika nanti di kelas fase B-nya, ya, anak tetap disertakan dalam pembelajaran, tapi ada dampingan khusus. Ya, Dititipkan gitu. iya, boleh dititipkan, tapi itu diberikan dampingan khusus di segi apa yang belum dipahaminya, atau materi apa, atau di bidang apa yang belum paham. Apakah dari mulai tadi anak ini termasuk ke auditori, berikan sebuah pemahaman kembali membaca. Oh, anak ini melalui kinestetik, berikan pemahaman dengan seni. Ini akan meningkat, Bu. Ya, akan meningkat kemampuan IQ mereka begitu. Begitupun dengan visual. Dari situ pendampingan lagi ke semuanya, sehingga nanti nilai tidak boleh dipaksakan disamakan dengan yang masuk ke cakap, nggak usah dipaksakan. Karena akan terlihat Bu. Sehingga punten kami di SMP banyak yang kecolongan, udah di SMP semester 1 masih belum bisa baca. Iya, sering Pak. Kan gitu? Iya. Karena apa? Lolos asal lulus aja. Iya. Nah itu perlu pendampingan maksudnya. Nggak jarang Bu, dari TK PAUD, kan TK PAUD itu diserikan sama orang tua ya. Iya. Bu, anak ibu seperti ini kemampuannya, mau dilanjutkan apa diluluskan jangan. Kan bertanya guru TK itu pasti bertanya. Dan pas sekarang akan bertanya. Kalau kata orang tua setahun lagi jangan ditolak. Walaupun sudah masuk masa fase A, ya, berkewajiban untuk mendampingi siswa tersebut kalau belum muncul PD-nya.
Itu untuk di TK PAUD tetap, karena semuanya itu melalui SNPA maupun sentra itu akan mengetahui bagaimana perilaku anak ketika belajar, ya, baik penggunaan APE-nya maupun APD-nya gitu. Itu akan diketahui oleh kita, sehingga resume setiap pembelajaran wali kelas dan guru kelas, asisten wali kelas di dalam TK PAUD itu harus berkomunikasi. Yang memutuskan nanti adalah guru kelasnya. Ada guru pembantu kelas di TK itu ada dua, Bu, ya. Ada guru kelasnya, ada guru pembantunya atau wali kelasnya. Nanti yang memutuskan adalah wali kelasnya. Hasil dari resume berdua ini sampai ke kepala sekolah. Di akhir tahun panggil orang tua. Bu, anak ibu seperti ini kemampuannya. Ada anak yang sampai 7 tahun masih di TK PAUD kamu, karena tidak pede tadi, apalagi yang berkebutuhan khusus itu kan. Ya, di sinilah kita harus adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini harus disesuaikan. Di inklusif itu berbeda, Pak. Ya, tapi anak ternyata di inklusif itu akan lebih cerdas, lebih mampu ketika mengarahkannya benar. Tidak jarang, ya, menjadi atlet, menjadi seni, menjadi negarawan, banyak, Pak. Ya, jadi jangan sampai ini anak khusus nih bisa aja kalau demikian. Semuanya Bapak Ibu punya.